teman-teman semua. Di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Ada sebuah gunung yang sangat besar, jauh di dalam aula Desolate. Gunung itu berwarna kekuningan dan tidak ada tanaman hijau di atasnya. Dari kejauhan, itu tampak seperti tanah tandus. Di langit di atas puncak gunung ini, sungai pil besar bersiul, mengungkapkan fenomena aneh. Nirvanaki meluncur turun seperti banjir sebelum akhirnya tumpah ke puncak gunung besar. Ketika perubahan drastis ini terjadi di puncak gunung, suara angin membelah yang tak terhitung jumlahnya juga dipancarkan dari langit di sekitarnya. Setelah beberapa menit, langit di sekitarnya, pohon-pohon besar dan gunung segera ditempati oleh lautan manusia yang padat. Orang-orang ini tidak hanya terdiri dari murid-murid dari aula Desolate, bahkan murid-murid dari 3 aula lainnya semuanya juga datang. Ini karena mereka jelas menyadari bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin bisa mengubah peringkat dari 4 aula. Selain tes atau kompetisi aula, sangat jarang melihat para murid dari keempat aula berkumpul bersama. Bahkan ketika para murid dari aula langit mempelajari kitab misterius mereka, itu tidak menyebabkan keributan seperti ini. Beberapa sinar cahaya bergegas dari langit yang jauh ketika mereka hendak mencapai puncak gunung ini yang telah mengalami perubahan drastis. Mereka mengungkapkan diri. Itu adalah Chen Zhen dan Wu Dao. Ada juga 6 orang yang mengikuti di belakang mereka. Keenamnya cukup tua, aura mereka semua kuat dan tidak sedikit lebih lemah daripada Chen Zhen. Di antara 6 orang, 3 dari mereka bukan orang asing. Mereka adalah wakil kepala aula dari 3 aula lainnya yang Lindong temui ketika dia pertama kali memasuki sekte Dao. Jelas, 3 yang tersisa yang memiliki aura yang lebih kuat dari mereka secara alami adalah kepala dari 3 aula lainnya. Kali ini, pembukaan tablet Desolate besar benar-benar menarik semua 3 kepala aula lainnya. Jiang Hao, salah satu murid langsung senior dari aula Desolate, berdiri di udara dan melihat beberapa sosok di depan. Dia tanpa sadar menutup mulutnya. Apa yang perlu dikagetkan? Selain para kepala aula ini, saya percaya bahwa bahkan beberapa tetua yang sangat senior telah mengamati tempat ini secara diam-diam. Mempelajari kitab besar Desolate adalah peristiwa besar bagi sekte Dao kita, ucap Pang Tong. Jika kita berhasil memahami kitab Desolate besar pada kali ini, aula Desolate kita kemungkinan akan dapat meningkatkan peringkatnya di kompetisi aula yang akan datang, ucap Fang Yun menatap gunung yang berguncang dan siap untuk beraksi. Pang Tong terdiam ketika mendengar ini dan dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Menjadi murid langsung senior yang paling berpengalaman di aula Desolate, dia jelas tahu kesulitan memahami kitab besar Desolate. Dalam 100 tahun terakhir, semua orang merasa kecewa setelah tablet Desolate besar dibuka. Hei, di mana orang itu? Lindong! Jika dia akhirnya melewatkan peristiwa besar ini, dia pasti akan menyesal, ucap Fang Yun menyapu sekeliling. Dia telah pergi menemui kepala sekte setengah bulan yang lalu. Mereka berhasil membawa kembali benih kuno Immortal Yuan. Kepala sekte pasti memberinya hadiah. Namun meski begitu, dengan karakternya, dia tidak akan mungkin melewatkan kesempatan untuk mempelajari kitab besar Desolate, ucap Pang Tong. Orang itu, saya dengar dia bahkan melukai Yao Ling yang menduduki peringkat keempat dalam daftar pencarian sekte, ucap Jiang Hao tertawa pahit. Junior Lindong juga murid dari aula Desolate kami. Semakin dia kuat, semakin baik untuk aula Desolate, ucap Pang Tong memberi ceramah. Tenanglah, saya bukan orang yang picik. Jika dia bisa memahami kitab besar Desolate Agung kali ini, saya juga akan senang. Jika tidak, aula Desolate kita akan kehilangan muka lagi selama kompetisi aula mendatang, ucap Jiang Hao tanpa daya. Pang Tong mengangguk puas ketika mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara ketika sejumlah besar suara angin membelah tiba-tiba ditularkan dari jarak jauh. Setelah itu, puluhan toko bergegas dan mendarat tak jauh dari mereka. Para murid sekte Dao di sekitarnya segera menjadi gempar ketika kelompok ini muncul. Itu kakak senior Ying Xiaoxiao dan kelompoknya. Ada juga senior King Ye dari aula bumi dan senior Muli dari aula banjir.
Dikabarkan mereka bertiga telah memahami kitab suci misterius dari aula mereka masing-masing. Mereka dapat dianggap sebagai trio paling hebat di antara anggota generasi muda sekte Dao. Betul, khususnya untuk kakak senior Xiao Xiao. Dikabarkan bahwa dia telah mencapai 9 Yuan Nirvana. Anda telah melupakan Lindong dari aula Desolate. Sebelumnya, dia bertarung dengan Yaoling dan bahkan berhasil melukai dirinya yang berada di 9 Yuan Nirvana. Ya, saya juga sudah mendengar tentang ini. Kali ini, ia juga pasti memiliki kualifikasi untuk mempelajari kitab besar Desolate. Saya ingin tahu apakah dia akan berhasil. Ucap percakapan-percakapan murid sekte Dao di sekitar. Ying Xiao Xiao dan Ying Huan Huan yang berdiri di depan secara alami adalah titik fokus dari semua orang. Namun, sebagian besar tatapan dari para murid yang lebih muda berkumpul pada Ying Huan Huan. Ini tidak berarti bahwa Ying Xiao Xiao tidak memiliki pesona. Namun, sikap dinginnya juga menyebabkan beberapa murid memperlakukannya dengan rasa hormat yang luar biasa. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak berani menatapnya dengan cara yang sama ketika mereka melihat Ying Huan Huan. Mata besar Ying Huan Huan mengamati sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan sosok yang familiar itu. Alisnya berkerut. Lindong sebenarnya belum tiba, ucap Ying Huan Huan. Tidak aneh baginya untuk melakukan itu, karena dia baru saja bergabung dengan aula Desolate. Ucap King Ye tertawa samar, berdiri di sampingnya. Alasan Lindong bergabung dengan aula Desolate adalah karena dia mengejar kitab Desolate besar. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan ini? Ucap Ying Huan Huan memutar matanya ke arah King Ye. King Ye merasa sangat tidak senang ketika melihat Ying Huan Huan berbicara tentang Lindong seolah dia sangat akrab dengannya. Namun, dia hanya bisa membalikan kepalanya dengan cara yang tidak wajar dan dengan lembut berbicara kepada orang lain. Ying Xiao Xiao diam-diam menggelengkan kepalanya ketika dia melihat adegan ini, tetapi tidak mengatakan hal lain. Dia hanya melemparkan pandangannya ke gunung yang berguncang. Setelah penyebaran garis retakan, tablet raksasa berwarna keabu-abuan perlahan-lahan keluar dari gunung di tempat itu. Aura kering yang berasal dari zaman kuno diam-diam berfluktuasi di tempat ini. Setiap mata di tempat ini berpaling ke arah tablet besar 10.000 kaki yang telah keluar dari gunung. Tablet besar itu seperti gunung yang menjulang di atas puncak gunung dengan megah. Kakak Xiao Xiao, apakah Anda berpikir bahwa ada dari aula Desolate yang akan berhasil kali ini? Ucap Ying Huan Huan sedikit terguncang melihat tablet batu itu. Jiang Hao dan 3 lainnya hampir tidak memiliki peluang. Ucap Ying Xiao Xiao melirik Ying Huan Huan. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Jika Lindong, dia mungkin memiliki kesempatan yang baik. Ucap Ying Xiao Xiao. Ying Huan Huan mengangguk pelan. Ada apa? Ucap Ying Xiao Xiao bertanya. Jika orang itu benar-benar bisa memahaminya, bukankah itu berarti saya harus melakukan apapun yang dia katakan? Ucap Ying Huan Huan dengan wajah memerah. Ying Xiao Xiao hanya memelototi Ying Huan Huan. Anda berhak mendapatkannya, ucapnya. Tiba-tiba gunung berguncang dengan keras. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat ke puncak gunung, di mana sebuah tablet batu besar yang puncaknya hampir menyentuh Sungai Pil telah muncul. Itu adalah tablet Desolate Agung, kitab suci yang paling kuat dari antara 4 kitab suci misterius yang luar biasa. Tablet batu setinggi 10.000 kaki sekarang berdiri di puncak gunung. Riak yang tidak biasa dan kuno dipancarkan dari tablet batu itu. Aura kering menyelimuti daratan, seolah-olah warna langit telah berubah kekuningan. Akhirnya terbuka lagi, ucap Wudao melihat pada tablet batu. Emosi haru melintas di matanya. Sejak sekte Dao kita menemukan tablet batu ini, kita memutuskan untuk mendirikan sekte di tempat ini. Aula Desolate juga lahir sebagai hasilnya. Ribuan tahun telah berlalu, namun hanya beberapa orang langka yang berhasil memahami kitab besar Desolate. Ucap Chen Sen menghela nafas lembut. Orang tua, Anda benar-benar berbicara tanpa basa-basi. Kitab besar Desolate bukanlah seni bela diri biasa. Jika sangat mudah bagi murid biasa untuk berhasil mempelajarinya, kekuatan sekte Dao kami sepertinya sudah lama melebihi gerbang Yuan. Ucap seorang pria parubaya kekar berdiri di samping Chen Sen tertawa. Orang ini mengenakan jubah hitam. Kedua matanya menyapu seperti kilat tersembunyi. Dia adalah kepala aula langit saat ini, yaitu Qi Lei. Chen Sen juga tersenyum ketika mendengar ini. Setelah itu, dia melirik ke langit dan berkata, "Sudah waktunya." Tampaknya Lindong belum tiba,
ucap Wu Dao menyapu sekeliling sebelum berbicara dengan cemberut. Tenanglah, bagaimana mungkin anak itu akan melewatkan kesempatan ini, ucap Chen Zhen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan memandang Jiang Hao dan 3 murid langsung senior lainnya dari aula Desolate. Dengan suara yang dalam, dia berkata, "Anda semua harus mempersiapkan diri. Ingat, jangan memaksakan diri. Seni bela diri ini bergantung pada keberuntungan dan ketertarikan seseorang, dan itu tidak bisa dipaksakan." Dimengerti, ucap Jiang Hao dan 3 lainnya menjawab dengan penuh hormat, sementara kegembiraan mewarnai wajah mereka. Setelah itu, tubuh mereka bergegas keluar sebelum mendarat di depan tablet batu di puncak gunung, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari pegunungan sekitarnya. Ada beberapa batu hijau yang menonjol dari tebing di tempat itu. Mereka duduk di atas batu-batu itu dan mengangkat kepala mereka untuk menatap tablet batu setinggi 10.000 kaki. Jiang Hao dan 3 lainnya memiliki ekspresi serius ketika mereka duduk di batu hijau. Meskipun mereka menyembunyikannya dengan baik, masih ada jejak panik di dalam mata mereka. Itu karena tekanan besar yang diberikan oleh tablet batu besar ini. Setelah Jiang Hao mendarat di depan tablet batu, segera setelah itu beberapa orang tampaknya menyadari ada sesuatu yang hilang. Segera mata mereka mulai menyapu seluruh pegunungan dalam upaya untuk menemukan sosok itu. Orang itu benar-benar hebat. Setiap orang selalu menunggunya, ucap Ying Huan secara alami mengerti siapa yang dicari oleh orang-orang ini. Lindong mungkin baru saja bergabung dengan sekte Dao, tapi reputasinya telah melonjak dengan cepat. Berbagai prestasinya cukup untuk memungkinkan Lindong menjadi bintang baru yang mempesona dalam sekte Dao. Kali ini semua orang percaya bahwa dia adalah orang yang memiliki kesempatan tertinggi untuk memahami kitab besar Desolate. Prestasi sebelumnya terlalu luar biasa, ucap Ying Xiaoxiao dengan lembut. Ying Huan terkejut ketika dia mendengar ini. Matanya yang besar curiga menyaksikan Ying Xiaoxiao. Jelas dia tidak begitu mengerti arti di balik kata-katanya. Sejak dia bergabung dengan aula Desolate, dia menggunakan senior Soutong sebagai patokan. Mata Ying Xiaoxiao menatap tablet batu besar itu sebelum dia perlahan melanjutkan. Sebagai murid dari aula Desolate, dia tidak ingin melihat jalannya dibayangi oleh sosok itu. Karena itu, dia ingin melampaui senior Soutong. Potensinya dapat digolongkan di antara 3 teratas dalam sekte Dao saat ini. Sangat mungkin bahwa prestasi masa depannya akan sangat besar. Namun, bayangan senior Soutong cukup menyebabkan banyak jenius merasa rendah diri. Jika dia gagal, dia mungkin akan merasa kesulitan untuk mengatasi bayang-bayang itu. Ada beberapa orang yang tidak akan terluka jika mereka jatuh atau gagal, ucap Ying Huan. Ying Xiaoxiao tertawa pahit. Lindong bertujuan terlalu tinggi. Saya khawatir jika dia tidak berhasil, dia akan menderita pukulan besar, ucap Ying Xiaoxiao. Ketika Ying Huan mendengar kata-kata Ying Xiaoxiao, alisnya terajut. Apakah kakak khawatir jika Lindong tidak akan pulih kembali jika dia gagal memahami kitab besar Desolate? Tanya Ying Huan. Mungkin tidak akan sejauh itu. Namun, apa yang telah ia lalui mungkin jauh melebihi apa yang saya alami. Perjalanannya menantang senior Soutong cukup berat, ucap Ying Xiaoxiao. Mata cerah Ying Huan berkedip dengan lembut. Dia berpikir sejenak sebelum mengangkat wajah mungilnya, lalu berbicara. Kakak, meskipun saya tidak tahu apa yang dialami Lindong, saya pikir kakak telah meremehkan ketahanan orang itu. Selain itu, saya belum pernah melihat orang seperti dia takut pada apapun. Bahkan ketika dia tinggal sendirian di belakang untuk memblokir Yaoling dan Misa Segel Setan, saya tidak melihat ketakutan sedikit pun di matanya. Selain itu, saya berpikir bahwa meskipun senior Soutong menikmati reputasi yang lebih besar daripada ayah dalam hati murid sekte Dao kita, sepertinya Lindong tidak terlalu mempedulikannya. Dia hanya memandang senior Soutong sebagai seseorang yang akan dia lewati, ucap Ying Huan. Wanita muda ini juga tampaknya telah mengingat apa yang dikatakan Lindong padanya di celah gunung saat itu. Setelah bertahan selama bertahun-tahun, Lindong akhirnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh musuhnya yang dulunya dapat dengan mudah menghancurkan keluarga kecilnya. Ying Huan benar-benar percaya bahwa seseorang seperti dia memiliki ketahanan yang menakutkan, bahkan jika harus gagal. Ying Xiaoxiao juga tercengang oleh kata-kata Ying Huan. Dia segera menoleh dan menatap wanita muda di sampingnya. Sesaat kemudian, sudut mulutnya terangkat setengah tersenyum. Dari kelihatannya, Anda sepertinya sangat memikirkannya,
ucap Ying Xiaoxiao. Saya hanya berbicara tentang kebenaran. Kakak, jangan berbicara omong kosong, ucap Ying Huan-Huan dengan pipi yang memerah. Ying Xiaoxiao menolak berkomentar. Dia melanjutkan, karena kamu berpikir begitu tinggi tentang Lindong, mari kita lihat apa yang akan terjadi. Mata Ying Xiaoxiao tiba-tiba bergerak setelah suaranya terdengar. Dia berbalik ke arah langit yang jauh dan tersenyum. Dia telah tiba. Suara angin bergegas tiba-tiba terdengar di kejauhan. Segera tatapan di pegunungan dengan cepat berbalik ke arah itu. Atmosfer juga berubah lebih bersemangat. Lindong akhirnya tiba. Saya pikir dia sudah menyerah, ucap beberapa suara di antara lautan manusia. Beberapa detik kemudian, sosok melesat di udara dan muncul di langit. Paman guru Chen Zhen dan Wu Dao. Maaf, murid ini terlambat, ucap Lindong. Ketika Lindong muncul, dia awalnya sedikit tercengang oleh lautan manusia padat di pegunungan. Tidak apa-apa, karena kamu telah tiba di sini, ucap Chen Zhen tersenyum mengangguk. Matanya mengandung kilatan saat menyapu Lindong. Dia secara alami dapat menyadari kekuatan Lindong telah meningkat cukup pesat selama setengah bulan terakhir. Chen Zhen bertukar pandang dengan Wu Dao. Mereka bisa melihat sukacita dan kejutan di mata masing-masing. Karena Anda telah tiba, silakan bergabung di depan tablet batu. Ingat, jangan memaksakan diri, ucap Wu Dao melambaikan tangannya dan tertawa. Saya akan mengingat nasihat Anda, ucap Lindong menyeringai dan mengangguk. Setelah itu, dia menghirup nafas dalam-dalam dan menekan kegembiraan yang melonjak di dalam hatinya. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan melayang keluar. Pada akhirnya, dia perlahan mendarat di batu hijau. Lindong akhirnya merasakan ki di solid yang luas dan perkasa ketika dia berdiri di depan tablet batu. Sementara Lindong membenamkan dirinya dalam kekaguman besar ini, riak kecil tiba-tiba tersebar dari dalam tubuhnya. Segera matanya tiba-tiba menyusut. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita